Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Gita, dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin memastikan benar dengan Bapak Ivin. Betul dong? Usianya 22 tahun, Betul? alamatnya di Bandung. Betul? Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada dada Bapak gunanya untuk mengetahui apakah ada kelainan pada dada Bapak atau tidak. Apakah Bapak setuju? Ya, silakan. Baik, jika setuju silakan berbaring di meja pemeriksaan. Sementara itu saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Baik. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ada stetoskop, penlight, dan penggaris. Yang pertama-tama mencuci tangan terlebih dahulu, 6 langkah menurut WHO. Kemudian mengucapkan bismillah sebelum memulai pemeriksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama dimulai dari inspeksi terlebih dahulu, yaitu inspeksi pada dinding toraks anterior. Meminta pasien melepaskan pakaian atasnya, silakan Pak lepas pakaiannya. Lalu inspeksi permukaan dinding toraks, mencari apakah ada kelainan seperti benjolan, bekas luka operasi, bendungan vena, tato, deformitas, subkutis, ukuran otot, dan lainnya. Kemudian inspeksi bentuk toraks dengan menilai diameter anteroposterior dibandingkan dengan sagittal serta besar sudut angulus costa. Lalu menilai ada tidaknya penggunaan otot bantu nafas atau retraksi otot interkostal, retraksi epigastrium, dan retraksi klavikula. Lalu menilai kesimetrisan hemitoraks kiri dan kanan dilihat dari posisi kaki. Selanjutnya palpasi toraks anterior, melakukan perabaan di seluruh dinding toraks anterior untuk menilai sela iga ada tidaknya emfisema subkutis ataupun benjolan di fossa supraclavicular atau nyeri. Permisi ya Pak ya. Lalu mengidentifikasi ada tidaknya penyempitan dan pelebaran dari sela iga. Selanjutnya melakukan pemeriksaan fremitus raba atau focal fremitus dengan meletakkan permukaan palmar, pangkal jari-jari atau sisi ulnar kedua tangan pada hemitoraks anterior kanan dan kiri. Lalu meminta pasien menyebutkan angka 77 berulang. Silakan Pak nanti sebutin angka 77 ya Pak ya. Lalu merasakan dengan teliti getaran nafas yang ditimbulkannya. Lalu melakukan konfirmasi secara antar tangan kanan dan kiri pada setiap lokasi. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis dari atas ke bawah. Silakan Pak, bilang 77. 77, 77, 77, 77. Baik, cukup. Selanjutnya perkusi toraks anterior. Melakukan perkusi seluruh toraks anterior dimulai dari apeks paru, daerah supraclavicular secara berurutan dari toraks kiri ke kanan dan ke bawah, zigzag sampai ke batas toraks dengan perut, serta dibandingkan setiap langkah perkusi dan tiap-tiap sisi paru. Lalu tentukan bunyi ketukannya apakah sonor, hipersonor, dull, atau timpani. Permisi apa ya? Lalu perkusi batas paruh hati. Perkusi dari linea midclavicula kanan secara berurutan dari atas ke bawah hingga adanya perubahan dari sonor menjadi redup. Normalnya ada di sela iga 6 atau 7 linea midclavicula kanan. Lalu peranjakan hati, memeriksa peranjakan hati dengan meminta pasien untuk menarik nafas dalam lalu menahan nafasnya dari batas paruh hati yang telah ditemukan sebelumnya, lalu perkusi kembali ke bawah hingga mendapat perubahan suara sonor menjadi redup. Silakan Pak tarik nafasnya, lalu buang. Kemudian tentukan berapa jari peranjakan hati yang didapatkannya. Selanjutnya pasien diminta bernafas seperti biasa. Lalu selanjutnya auskultasi pada toraks anterior. Melakukan auskultasi secara sistematis mulai dari apeks paru bawah ke kiri dan kanan dibandingkan setiap langkahnya serta meminta pasien untuk menarik nafas dalam. Tentukan suara nafas utama apakah vesikuler atau vesicular breathing sound, lalu bronkovesikuler, bronkial atau brachial. Lalu tentukan ada tidaknya suara nafas tambahan apakah ada wheezing, ronking, crackle, pleural friction, rub. Silahkan Bapak menarik nafas dalam.
Baik, selanjutnya melakukan pemeriksaan fremitus auditory atau vokal resonans dengan meletakkan stetoskop pada dinding torak secara simetris dan pasien diminta mengucapkan angka 77. Bila didapatkan adanya kelainan saat fremitus auditory, lakukan pemeriksaan egofoni dengan cara meminta pasien mengucapkan I melalui pemeriksaan whisper pectoriloquy dengan cara meminta pasien berbisik dengan mengucapkan kata 77. Silakan Pak ucapkan kata 77. 77, 77, 77, 77, 77, 77. Baik, cukup. Selanjutnya pemeriksaan fisik lainnya meminta pasien untuk duduk membelakangi pemeriksa. Silakan Bapak duduk membelakangi saya. Lalu melakukan pemeriksaan toraks posterior. Yang pertama-tama inspeksi dinding toraks posterior, menyebutkan ada tidaknya benjolan, kelainan bentuk tulang belakang atau benjolan pada tulang belakang. Lalu palpasi toraks posterior, melakukan perabaan di seluruh toraks posterior untuk menilai ada tidaknya emfisema subkutis, benjolan atau nyeri tekan. Lalu melakukan pemeriksaan fremitus raba, sama seperti tadi yang silakan. Selanjutnya palpasi pada toraks posterior, melakukan perabaan di seluruh dinding toraks posterior untuk menilai ada tidaknya emfisema subkutis, benjolan atau fossa supraclavicular atau nyeri. Selanjutnya identifikasi ada tidaknya penyempitan dan pelebaran dari sela iga. Lalu melakukan pemeriksaan fremitus raba atau vokal fremitus dengan meletakkan permukaan palmar pangkal jari-jari atau sisi ulnar kedua tangan pada hemitoraks posterior kanan dan kiri, lalu minta pasien menyebutkan angka 77 secara berulang. Silakan Pak ucapkan 77. 77, 77, 77, 77, 77. Baik, cukup. Selanjutnya melakukan pemeriksaan ekspansi dinding toraks dengan meletakkan kedua telapak tangan pada toraks kiri dan kanan dengan kedua ibu jari saling bertemu dan meminta pasien inspirasi dalam. Silakan Pak, tarik nafas lalu buang. Selanjutnya melakukan perkusi pada toraks posterior. Selanjutnya melakukan perkusi toraks posterior, melakukan perkusi seluruh toraks posterior dari apeks paru, daerah atas skapula sampai ke bawah atau interskapula, terus ke bawah skapula untuk menilai ada tidaknya kelainan. Lalu membandingkan paru kiri dan kanan pada setiap lokasi pemeriksaan dengan ladder-like pattern. Selanjutnya auskultasi toraks posterior, melakukan auskultasi paru secara sistematik, melakukan dari apeks paru, daerah atas skapula atau daerah interskapula terus ke bawah, lalu bandingkan pada paru kiri dan kanan pada setiap pemeriksaan dengan ladder-like pattern. Bila perlu pasien diminta bernafas lebih dalam. Setelah itu, selanjutnya melakukan pemeriksaan fremitus auditory sama seperti toraks anterior. Silakan Bapak mengucapkan angka 77. 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77. Baik, cukup. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan hasil temuannya. Silakan Bapak menghadap kepada saya. Baik Bapak, pemeriksaannya telah selesai. Jadi hasilnya tadi setelah dilakukan pemeriksaan pada rongga toraks Bapak, hasilnya normal semua ya Pak ya. Artinya tidak ada kelainan. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Cukup Dok. Dan sudah mengerti? Cukup Pak. Baik, kalau begitu semoga sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan merapikan alat-alatnya kembali dan cuci tangan menurut WHO.